Ya, PowerPoint ini bisa langsung tayangkan. Sore hari ini sebetulnya sedikit sambungan dari tadi pagi. Temanya sore ini adalah the authority of the believers. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita punya otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena sebelumnya untuk apa sih Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia, dia dengan jelas dia katakan, sangat jelas, aku datang katanya, supaya kamu mempunyai hidup. Jadi kalau Yesus datang, itu kita punya hidup. Kalau Yesus nggak datang, kita nggak punya hidup. Karena upah dosa adalah maut. Karena dosa semua harus binasa. Tapi Yesus adalah dia jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dan kehidupan seperti apa yang Yesus janjikan untuk kita bisa terima. Aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kehidupan yang kita alami adalah hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih bagus, lebih tajam. Dikatakan, I came that you may have and enjoy life. Aku datang supaya kamu punya hidup dan bukan cuma sekedar punya. Kamu bisa menikmati hidup itu. Enjoy life. And have it in abundance until it overflows. Dan memilikinya dalam kelimpahan sampai meluap. Sampai orang bisa merasakan dari kehidupan yang segala kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah sesungguhnya tujuan untuk apa Yesus datang ke dunia. Nah, masalahnya kenapa banyak orang tidak terima hidup di dalam segala kelimpahan? Kenapa? Karena ayat ini ada di Yohanes 10 ayat 10. Dan ternyata sebelum ayat ini I have come, ternyata ada yang datang duluan. Ayat bagian A-nya dikatakan bahwa ada si pencuri. Jadi hari ini mungkin kita nggak terima apa kelimpahan yang Tuhan janjikan karena diambil oleh si pencuri. Siapa itu pencuri itu? Itulah setan, itulah iblis. Karena ada pencuri yang hanya datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Makanya sore hari ini saya mau bahas siapa sih sesungguhnya musuh kita. Gitu. Siapa sesungguhnya? Karena di dalam dunia ini sebetulnya hanya ada dua kekuatan. Yaitu Tuhan, Yesus, atau setan. Itu aja, tidak ada kekuatan apapun juga. Cuman ada dua kekuatan. Kuasa Yesus, kuasa Tuhan, atau kuasa setan. Nah, sebetulnya ada satu quotes bilang begini. Whoever we worship has power over us. Apapun juga atau siapapun juga yang kita sembah akan punya kuasa atas hidup kita. Ada orang menyembah gunung. Kenapa? Gunungnya pernah meletus. Dia merasa bahwa gunung punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Makanya dia kasih sajian, dia sembah itu gunung. Ada orang sembah pohon. Karena pohonnya mungkin pernah tumbang sebelahnya. Ada satu lagi, semoga jangan nimpa ke saya kalau tumbang. Biar ke seberang aja, misalnya begitu. Makanya orang sembah. Jadi apapun atau siapapun yang kita sembah, sebetulnya kita percaya ada kuasa yang lebih besar daripada diri kita. Dan tanpa sadar sebetulnya kita menaklukkan diri kita kepada apapun atau siapapun yang kita sembah. And the more we worship, the greater its power. Sebaliknya semakin kita sembah, semakin kuasa dia lebih besar. Makin kita sembah gunung, makin kuasa gunung lebih besar. Karena kita menaklukkan hidup kita, kita percaya itu kekuatannya lebih besar. Dan ini terjadi baik negatif maupun positif. Begitu juga semakin kita percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa. Semakin kita sembah Tuhan kita, semakin kita percaya dan semakin besar kuasa Tuhan atas hidup kita. Tapi yang negatifnya, semakin kita percaya setan punya kuasa, kita sembah dia, semakin setan berkuasa atas hidup kita. Itulah kebenaran tentang penyembahan. Siapapun juga yang kita sembah, dia yang berkuasa atas hidup kita. Nah, kalau saya tadi katakan di dalam dunia ini, di alam semesta hanya ada dua kekuasaan. Kuasa Tuhan, Tuhan Yesus kita. Dan satu lagi, kuasa setan. Pertanyaannya, siapa itu setan? Itu yang saya mau jelaskan hari ini. Apakah Tuhan menciptakan setan? Dan kalau begitu siapa yang hari ini berkuasa di dunia? Tuhan atau setan sih? Nah, untuk menjawab itu pertanyaan,
kita harus ngerti dulu. Siapa sebetulnya setan itu? Apakah Tuhan menciptakan setan? Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Kalau gitu setan itu siapa? Setan itu pada awalnya dia adalah malaikat. Tapi bagaimana akhirnya malaikat bisa jatuh? Kapan? Di mana? Kapan terjadinya? Itu yang hari ini saya mau jelaskan. Di surga Tuhan menciptakan 3 penghulu malaikat. Jadi ada 3 jenderalnya lah gitu. Mikael, malaikat Mikael bagian perang, ditulis di Alkitab. Gabriel bagian the messenger atau pembawa pesan, pembawa berita. Dan satu lagi Lucifer. Inilah yang bagian pujian penyembahan. Nah, apa yang saudara tahu selama ini tentang kenapa Lucifer bisa jadi setan? Selama ini yang saya tahu, anak papa saya juga pendeta, gembala sidang, saya tahu dari mana papa saya pernah cerita. Nah mungkin ini juga yang saudara tahu. Kenapa dari Lucifer bisa jadi setan? Ini teori yang lama nih. Teori yang lama yang kita pernah tahu. Mungkin saudara juga taunya begitu. Jadi ceritanya karena Lucifer bagian pujian penyembahan. Dia menyembah Tuhan. Dan kemudian dia mulai menjadi iri dan tinggi hati. Kenapa Tuhan terus yang disembah? Aku juga mungkin mau disembah. Sepertinya begitulah. Dan karena ada 3 penghulu malaikat, masing-masing malaikat punya 1/3 dari malaikat itu. Pasukannya. Dan kemudian dia mulai berontak kepada Tuhan. Dia bawa 1/3 dari malaikat, akhirnya berontak kepada Tuhan. Tapi kalah. Dan karena kalah, akhirnya Lucifer dilempar dan dibuang ke bumi. Itu ceritanya dulu begitu nih. Lempar, dibuang ke bumi. Dan bumi akhirnya diacak-acak sampai hancur. Dan itulah ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya dunia tidak berbentuk dan kacau katanya. Berantakan. Karena apa? Lucifer jatuh dalam dosa, dibuang ke bumi. Dan kemudian ceritanya itulah kisah penciptaan di Kejadian. Selama 6 hari Tuhan menciptakan, merestorasi ulang. Dikatakan di situ Roh Kudus melayang-layang. Dan kemudian dia merestorasi selama 6 hari, dia menjadikan Taman Eden. Dan hari ke-6 dia menjadikan manusia di Taman Eden. Ceritanya begitu. Dia menjadikan manusia untuk menggantikan akhirnya Lucifer untuk sebagai bagian pujian dan penyembahan. Makanya kenapa kita setiap kali datang ke Tuhan ibadah selalu ada pujian dan penyembahan. Gitu. Untuk apa? Memuji penyembah Tuhan. Tapi kemudian Lucifer atau malaikat yang sudah jatuh jadi setan yang ada di Taman Eden akhirnya menggoda Hawa. Sampai akhirnya Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Begitu kan ceritanya? Pernah dengar cerita itu? Jadi kenapa dari Lucifer malaikat bisa jatuh sekarang jadi setan? Ceritanya begitu. Nah, akhir-akhir ini saya coba merenung. Dan dari cerita itu ada banyak hal yang menimbulkan pertanyaan dalam hati saya. Sampai akhirnya ada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Banyak pertanyaan. Kalau Lucifer berontak, ini malaikat. Dia berontak kepada Elohim, kepada Tuhan di surga. Jadi dia berbuat dosa di mana? Di surga. Menurut saya agak enggak masuk akal. Kenapa? Kita sepakat enggak bahwa surga itu dulu, sekarang, dan selamanya adalah tempat yang kudus. Amin. Surga itu tidak mungkin ada dosa sedikit pun bisa masuk surga. Berarti dosa itu, surga itu adalah tempat kudus. Tidak pernah tercemar dan tidak pernah ada dosa di surga. Kalau begitu, bagaimana mungkin Lucifer jatuh dalam dosa di surga? Itu pertanyaan pertama dalam pikiran saya. Yang kedua, kalau dia hanya bawa 1/3, itu nggak usah pusing, secara logika aja. Malaikat masih ada 2/3. Kenapa Lucifer kok berani lawan sang pencipta? Kalau dia tahu dia pasti gagal. Apa alasannya? Bahkan dari 3 penghulu malaikat ada malaikat Mikael yang bagian perang. Tapi kenapa Lucifer kok berani melawan Elohim, lawan Tuhan? Kalau dia hanya bawa 1/3, masih ada 2/3, bahkan malaikat perangnya ada di situ. Nah, apa yang menjadi alasan dia bisa lawan? Berani. Itu yang nanti saya akan jawab.
Yang ketiga, pertanyaannya adalah begini. Apakah betul manusia diciptakan Tuhan untuk menggantikan Lucifer? Malaikat. Menurut saya itu terlalu rendah. Kalau manusia diciptakan as a substitute of an angel. Sebagai pengganti dari malaikat. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan diberikan roh Tuhan sendiri. Ruahnya diberikan dalam kehidupan. Sedangkan setan itu, Lucifer, malaikat, cuma roh. Gak ada, gak kelihatan, gak punya tubuh. Sedangkan kita serupa dan segambar. Yang keempat yang menimbulkan pertanyaan. Kalau saudara punya anak, di situ ada macan, ada singa, ada harimau. Mungkin gak saudara simpen anak saudara yang masih kecil, disimpan di kandang macan. Kalau sampai disimpan di kandang macan dan kemudian diterkam oleh macan, yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa dan luar biasa. Kalau memang di situ udah ada Lucifer dibuang ke bumi, bukankah planet itu jutaan dan miliaran? Kenapa kalau seumpama tadi Lucifer jatuh dalam dosa di surga dan kemudian dibuang ke bumi, kan masih banyak planet lain. Kenapa Taman Eden harus dibuat di bumi? Yang ada setannya dan akhirnya apa? Betul aja jatuh dalam dosa, kalah sama setan. Menurut saya agak gak masuk akal itu. Maaf. Nah, jadi gara-gara pertanyaan ini saya punya sebuah teori yang baru. Apakah ini teori yang benar? Nanti kita periksa aja di surga, setelah kita sampai di surga. Tapi teori yang lama itu banyak pertanyaan nih, yang agak sulit dijawab. Karena ada banyak orang yang tanya juga ke saya. Kok bisa ya Lucifer kan malaikat kudus, kok bisa sih dia berbuat dosa? Dari mana itu benih dosa di surga? Di tempat yang kudus kok bisa berpikir untuk berbuat dosa? Dan tercemar dong katanya. Nah, sekarang saya mau ajak ini. Kita kesampingkan dulu semua teori yang kita pernah tahu. Dan buka hati saudara, pikiran saudara untuk dengar sesuatu yang baru. Ya, itu simpen dulu lah. Nah, ini saya jawab masih satu-satu. Is there sin in heaven? Apakah ada dosa di surga? Kita sepakat bahwa surga adalah tempat kudus. Berarti tidak akan pernah ada dosa bisa masuk surga. Setuju? Kita pegang dulu sebuah kebenaran. Jadi tidak mungkin menurut saya setan itu jatuh dalam dosa di surga. Karena surga tidak pernah tercemar. Kalau begitu, di mana Lucifer bisa jatuh dalam dosa? Nah, ternyata ayatnya ada di Alkitab. Kita baca di dalam Yeskiel 28. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Gambar dari kesempurnaan engkau. Dan ini cerita tentang penciptaan daripada Lucifer. Dia memang malaikat spesial dari 3 penghulu malaikat di surga ini. Gambar dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis perak, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Begitu spesial ini malaikat. Penuh dengan batu permata dan tatahannya tempatnya itu terbuat dari emas katanya. Dijelaskan. Dan kemudian kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Confirm. Karena kita tahu bahwa di Taman Eden itu ada kerub yang berjaga dengan malaikat yang dengan pedang yang menyala katanya. Ada kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ini batu permata semua. Dan dikatakan engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Bahwa dikatakan dari pertama diciptakan, Lucifer itu kudus, tidak bercela. Sampai terdapat kecurangan padamu. Itu Alkitab bilang. Curang itu apa sih? Saya punya 3 anak. Jadi kalau saya pergi misalnya kayak gini, kadang bawa oleh-oleh gitu. Beli apalah, misalnya beli kue, misalnya begitu. 3 anak ini saya kasih masing-masing seorang 3, ya ini buat kamu ya nih. Saya bagi, rata, adil 3.
Tiba-tiba gak lama kemudian yang kecil mulai teriak, Koko curang, Koko curang. Saya datang, kenapa? Ini yang punya Dedes diambil sama Koko. Katanya. Udah dikasih padahal masing-masing tiga. Dasar Kokonya badannya besar, pengen lagi. Yang punya adanya diambil satu. Itulah yang disebut curang. Jadi apa yang menjadi dosa daripada Lucifer? Curang katanya. Curang itu apa? Curang adalah dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Setuju? Padahal dia udah dapat. Lucifer kalau dilihat waktu penciptaannya begitu luar biasa. Tuhan kasih dengan semua batu permata, tataannya dari emas semua. Luar biasa. Spesial karena penghulu malaikat. Jenderalnya gitu. Tapi dia curang. Curang adalah dia mengambil apa yang seharusnya bukan hak dia. Itulah curang. Dan gimana dia curangnya? Sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar. Dagang bahasa Inggrisnya adalah trading. Trade. Tukar. Dagang itu kan tukeran kan. Kalau saudara jual beras, saya mau beli beras. Tukeran sebetulnya. Apa? Beras saudara, saudara kasih saya. Sebaliknya saya kasih saudara apa? Uang. Kalau pada mulanya itu kan barter makanya. Jadi yang namanya dagang, trade itu adalah pertukaran. Nah, tapi dengan cara yang curang. Pertukaran yang besar sekali dengan curang. Itulah yang setan lakukan terhadap manusia. Dia ambil apa yang bukan hak dia, yang sebetulnya milik manusia. Dia trade, dia tukar itu. Makanya Hawa waktu digoda oleh setan di Taman Eden, dibilang apa? Bukankah katanya, Tuhan bilang kalau kamu makan kan gak apa-apa. Nanti kamu akan jadi seperti Tuhan. Loh, padahal sebetulnya Hawa udah jadi seperti Tuhan. Jadi apa? Dicurangin. Itulah yang terjadi. Itu yang Alkitab catat. Sampai terjadi kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar. Dan hasilnya sekarang apa? Engkau penuh dengan kekerasan. Makanya setan itu violence, keras, kekerasan. Dan engkau berbuat dosa. Mulailah ini terjadi. Nah, sekarang saya tanya dulu saudara. Nangkep gak yang saya ceritain? Makanya harus agak berpikir sore hari ini. Kalau begitu pertanyaannya. When did Satan fall? Before creation atau after creation? Kapan setan itu, Lucifer itu jatuh dalam dosa dan jadi setan? Sebelum penciptaan atau setelah penciptaan? Yang disebut penciptaan itu adalah apa yang ditulis di kitab Kejadian. Tuhan menciptakan dunia berapa? 6 hari. Nah, setan itu jatuh dalam dosa sebelum penciptaan Taman Eden atau setelah Taman Eden? Coba tolong dijawab. Sebelum atau setelah? Teori yang dulu bilang dia di surga. Dia berbuat dosa dulu, dibuang ke bumi, baru kemudian Tuhan menciptakan Taman Eden di bumi. Tapi saya bilang tadi, gak terlalu masuk akal. Karena apa? Kalau dia berdosa di surga, berarti dosa tercemar, surga tercemar. Tapi tadi kita udah baca sama-sama ayatnya. Ayatnya bilang apa? Ayatnya bilang, Satan was in Eden. Setan itu ada di mana? Bahkan bilang Lucifer, bukan setan pada awalnya, malaikat. Thou has been in Eden, the garden of God. Jadi, nah sekarang mulai kelihatan. Jadi ceritanya seperti apa sebetulnya? Tuhan menciptakan dulu alam semesta. 6 hari itu Taman Eden dia ciptakan. Termasuk apa? Tadi dibilang tempat buat Lucifer. Itu tadi dibilang tempat yang spesial. Dibuat dengan batu-batu permata dan tatahannya semua dari emas katanya. Dan dibilang di Alkitab, Satan was in Eden. Bahwa setan pernah
atau ada di Eden. Lucifer ada di Eden. Kan belum berbuat dosa tadi awalnya waktu dibaca. Lucifer ada di Eden. Jadi kalau begitu, Lucifer berbuat dosa di mana? Di Eden. Dia bukan berbuat dosa di surga. Bisa nggak berbuat dosa di Eden? Bisa, karena Eden ada di mana? Di bumi. Manusia kan tinggal di bumi. Jadi setan itu, Lucifer berbuat dosa bukan di surga, tapi di bumi. Sekarang masuk akal, surga tidak pernah tercemar. Nah, saya lanjut lagi nih, mulai menarik. Kenapa kalau gitu bisa seperti begitu? Kenapa setan yang tadinya kudus ada di Taman Eden, kok bisa berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Tuhan, Sang Pencipta? Kalau ini buatan saya, ini saya ciptakan. Kok berani-beraninya dia lawan saya yang menciptakan? Berarti pasti punya alasan bahwa dia berpikir bahwa dia bisa menang. Nah, apa itu alasannya? Ini saya mau jelaskan. Lihat, bahwa sebetulnya kita menulis begini. Di seluruh alam semesta dan jagat raya hanya ada dua kekuatan. Di seluruh dunia dan alam semesta cuma ada dua kekuatan. Dibilang langit, bahkan seluruh langit. Berarti ini semua alam semesta tuh. Semua planet dan bumi dan langit dan matahari dan bulan dan semua. Dibilang adalah milik Yahweh, milik Tuhan. Seluruh alam semesta punya siapa? Punya Tuhan. Bahkan dibilang katanya Tuhan yang ngatur semuanya itu. Benda-benda bisa muter, bisa ini, dia yang atur. Bahkan dia menamai semua bintang. Bayangin, kalau saudara lihat itu bintang. Dibilang apa? Dia menamai semua bintang. Segitu banyak tuh. Iya, dia Tuhan. Itu milik Tuhan. Tetapi Alkitab jelas bilang, bumi di mana? Yang kita tinggal sekarang. Telah dia berikan kepada anak-anak manusia. Bahasa Inggrisnya keren. Dibilang the heaven, kalau the cuma satu adalah surga. The heaven itu surga. Even the heavens pakai S. Itu dibilang segala langit. Itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Are the Lord's. But the earth, tapi bumi ini has he given to the children of men. Sebetulnya juga punya dia. Karena seluruh alam semesta punya Tuhan. Tapi khusus buat bumi, Tuhan sudah berikan itu kepada siapa? Kepada manusia. Jadi di seluruh alam semesta dan jagat raya hanya ada dua kekuatan. Satu, kekuatan punya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tapi spesial untuk bumi, yang berkuasa di bumi siapa? Manusia. Karena Tuhan menciptakan Taman Eden di bumi. Dan manusia diberikan kuasa. Nah kalau gitu kenapa malaikat bisa ada di Taman Eden? Ini juga dijawab di sini di Alkitabnya bilang di Ibrani. Siapa sebetulnya malaikat tuh? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Ini ditulis jauh hari setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah Yesus bangkit, setelah penebusan terjadi. Makanya ditulisnya seperti ini. Tapi bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas. Dikatakan gini, therefore, karena itu, angels, malaikat-malaikat, are only servant spirit. Siapa malaikat? Malaikat itu hanya roh yang melayani. Hanya apa? Pelayan. Pelayan dari siapa? Sent to care for people who will inherit salvation. Malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah pelayan yang diutus sama Tuhan untuk melayani siapa? Manusia. Yang akhirnya sudah terima keselamatan nanti. Yang sudah ditentukan untuk terima keselamatan. Itu dari situ kita tahu. Jadi sekarang ceritanya gimana nih? Mulai tergambar. Jadi awalnya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dia menjadikan Taman Eden. Dia ciptakan Taman Eden begitu bagus. Untuk siapa? Untuk manusia. Makanya setelah semuanya jadi,
Baru di hari terakhir, hari ke-6, manusia diciptakan. Setelah seluruhnya tersedia buat manusia. Dan kemudian kepada manusia, yang pertama diberikan kuasa atas seluruh Taman Eden yang ada di bumi ini. Dan kemudian bahkan dia berikan malaikat untuk apa? Melayani manusia. Siapa? Lucifer. Tadi kita udah baca ayatnya. Bahwa dia was in Eden. Dia pernah ada di Taman Eden. Jadi malaikat Lucifer itu diberikan oleh Tuhan untuk melayani manusia. Nah, kemudian ceritanya mulai. Kenapa? Kita tahu dosa dari setan adalah apa? Dia iri, sombong, ingin menyayangi yang maha kudus gitu. Ingin jadi sama seperti Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat manusia. Bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan bahkan manusia diberikan kuasa. Jadi cuma ada 2 kuasa. Di alam semesta punya Tuhan. Dan kuasa di bumi cuma ada 2 kuasa. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan atas bumi. Disitulah dia mulai iri. Dan dia mulai lakukan kecurangan. Dia trade, tukar. Apa? Kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia di bumi atas Taman Eden dan bumi. Diambillah oleh setan. Itulah ceritanya. Kenapa akhirnya dia bisa berdosa. Jadi what really happened sih? Sebetulnya apa yang terjadi di Taman Eden itu? Itu yang tadi saya cerita. Ditipulah Hawa dan Adam. Ditukar. Dia bilang, kalau kamu sembah aku. Dan kalau kamu dengar perkataanku. Tahu gak penyembahan bicara tentang apa? Siapa yang saudara lebih dengar? Ketika Adam dan Hawa mendengar apa yang setan bilang. Padahal itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang kalau kamu makan buah dari pohon ini kamu akan mati. Setan bilang apa? Lucifer waktu itu. Sesungguhnya kalau kamu makan kamu gak akan mati. Tapi kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Dan akhirnya manusia dengar apa yang setan bilang. Otomatis berarti manusia lebih percaya kepada apa yang setan bilang daripada apa yang Tuhan bilang. Betul gak? Tuhan bilang kalau kamu makan kamu akan mati. Setan bilang kalau kamu makan gak akan mati katanya. Dan Hawa akhirnya makan. Dia lebih dengar setan berarti dia lagi gak dengar Tuhan. Karena cuma ada 2 kekuatan. Kita mau dengar Tuhan atau kita mau dengar setan. Dan ketika dia dengar setan, otomatis dia memberikan kuasa kepada setan. Karena penyembahan adalah bicara tentang memberikan kuasa. Siapa yang kita sembah, kita percaya dia punya kuasa yang lebih besar atas hidup kita. Makin disembah, makin besar dia kuasanya atas hidup kita. Dan itulah yang terjadi. Makin disembah setan, makin dipercaya omongannya. Justru manusia akhirnya apa? Menyembah setan dan jatuh dalam dosa. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Padahal sebelumnya saudara perlu tahu bahwa manusia sudah punya kuasa yang luar biasa. Tahu dari mana? Ditulis di waktu penciptaan di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yuk jadikan mereka sama-sama kita nih. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Saudara lihat, yang diberikan kepada manusia otoritasnya, kuasanya atas apa? Laut, ikan, udara, burung, dan darat. Makanya manusia kuasanya luar biasa yang Tuhan kasih pada awalnya. Adam itu betul-betul berkuasa di bumi. Di laut, udara, darat. Tapi kuasa ini, itulah yang diambil sama setan. Siapa sih manusia itu sebetulnya? Dikatakan ayatnya begini, siapa manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Dan engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim. Dan telah memahkotainya dengan
kemuliaan dan kehormatan. Wow, pada awal manusia diciptakan segambar dan serupa dan dikasih kemuliaan dan kehormatan. Dan kuasa, satu-satunya yang punya kuasa selain Tuhan atas bumi yaitu manusia. Dan engkau membuatnya berkuasa, dijelaskan lagi sini, atas pekerjaan tanganmu. Yang ngerjain siapa? Tuhan. Tapi hasilnya itu diberikan kepada manusia. Dan engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya, di bawah kaki manusia itu. Jadi sebetulnya kuasa manusia itu begitu luar biasa. Tapi manusialah yang akhirnya memberikan kuasa itu kepada setan. Karena manusia ditipu, dicurangin, dan lebih percaya pada apa yang setan ngomong. Jadi sesungguhnya katanya ketika Adam dan Hawa, dia tunduk dan mendengarkan setan, tanpa sadar sebetulnya mereka memberikan kuasa kepada setan. Jadi dengan kata lain sebetulnya siapa yang menjadikan setan? Manusia. Tuhan tidak pernah menjadikan setan. Dia menciptakan Lucifer. Tapi Lucifer jadi setan gara-gara manusia. Mau dengar untuk dicurangi. Sepertinya begitulah. Nah, yang menarik lagi. Kemudian Yesus akhirnya turun ke bumi. Turun ke dunia jadi manusia. Kenapa dia harus turun ke bumi, ke dunia jadi manusia? Karena yang berkuasa di bumi hanyalah manusia. Tuhan memegang janjinya. Kalau dia sudah kasih kuasa itu atas bumi kepada manusia, Tuhan tidak pernah tarik kuasa itu. Kenapa? Tuhan konsisten. Dia bilang untuk bumi dan segala isinya udah diberikan kepada manusia. Dan untuk bisa Tuhan merebut kembali kuasa yang Tuhan pernah berikan kepada manusia yang akhirnya diambil alih oleh setan. Itulah sebabnya kenapa Yesus Tuhan harus jadi manusia. Karena hanya manusialah yang bisa berkuasa di bumi. Karena Tuhan udah kasih ke manusia. Dan waktu Yesus ada di bumi, setan datangin tuh, dicobain. Dan kenapa setan berani kayak begini? Sampai apa? Pelotot-pelototan gitu sama Yesus. Bayangin. Kenapa setan sampai berani begini? Dan lihat apa yang dia ngomong kepada Yesus nih. Ini menarik. Lihat apa yang setan ngomong ke Yesus waktu pelotot-pelototan ini. Setan bilang begini. Iblis berkata kepadanya, aku akan memberikan semua kuasa ini beserta kemuliaannya. Setan ngomong gitu. Kepadamu katanya. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku. Noh, ini jelas. Dan sama sekali Yesus tidak menyanggah kebenaran ini. Setan bilang, aku akan berikan kuasa beserta kemuliaannya kepadamu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan? Manusia. Karena kuasa atas dunia kan manusia yang punya. Dan aku dapat memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wow, sombong banget setan. Memang, aku bisa kasih kepada siapa saja. Aku yang punya katanya. Kata setan. Jika engkau menyembah aku, lihat bicara tentang penyembahan, worship. Penyembahan adalah penundukan diri kepada siapa. Dan kita menganggap dia punya kuasa yang lebih tinggi. Jika engkau menyembah aku, semua itu akan menjadi milikmu. Padahal apa? Tipuan. Kalau Yesus sembah setan, itu kuasa yang satu lagi atas alam semesta dan jagat raya diambil alih oleh setan. Karena ini yang diomongin juga kepada Adam dan Hawa. Sebetulnya. Dengerin aku nih. Begitu didengar sebetulnya setan ambil itu kuasanya. Karena apa? Manusia tunduk mendengarkan apa yang setan ngomong. Dan lagi-lagi setan tawarin kepada Yesus. Waktu pencobaan. Dan dia ngomong, kuasa ini sekarang atas dunia udah ada milikku. Karena sudah diserahkan kepadaku katanya. Kalau kamu sembah, aku kasih. Tapi Yesus tidak terjebak dengan tipuan setan. Tapi Yesus berkata kepadanya, enyahlah daripadaku setan katanya.
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohim. Dia bilang cuma satu yang perlu kita sembah. Siapa? Tuhan Elohim. Hanya ada dua kekuatan. Kalau kita nggak nyembah Tuhan, saudara sedang nyembah setan. Itu aja. Dan setan yang berkuasa atas hidup kita. Tapi apakah setan punya kuasa? Punya. Ini buktinya. Tapi tenang dulu. Ini cerita sudah berubah. Kalau ditanya siapa yang berkuasa atas dunia? Setan. Betul. Ini waktu bilang ke Yesus. Sebelum Yesus mati dan bangkit. Setan memang berkuasa di bumi. Selama 4.000 tahun. Dari zaman Adam sampai sebelum Yesus datang. Itu setan yang berkuasa. Sepertinya setan hebat di bumi. Tapi ketika Yesus akhirnya datang jadi manusia. Ini pertanyaannya. How much power does Satan have? Sekarang seberapa besar kuasa setan itu? Saya mau kasih tahu saudara. Seberapa hebat sih setan kuasanya hari ini? Saya mau tanya dulu saudara. Siapa yang berkuasa di surga? Dijawab dong, cuma sedikit aja. Siapa yang berkuasa di surga? Tuhan. Siapa yang berkuasa di neraka? Saya ulangi lagi. Siapa yang berkuasa di surga? Tuhan. Siapa yang berkuasa di neraka? Coba pikir. Tadi saudara dengar gak jawabannya? Paling banyak jawab apa pertama? Siapa yang berkuasa di surga? Tuhan. Siapa yang berkuasa di neraka? Setan. Coba pikir yang benar. Apakah setan berkuasa di neraka? Saya mundur pertanyaannya. Neraka itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Dan neraka itu diciptakan untuk siapa? Untuk setan. Untuk apa setan diciptakan neraka? Untuk dihukum. Betul gak? Setan itu diciptakan neraka sama Tuhan sebagai tempat penghukuman untuk setan. Tuhan menjadikan neraka untuk menghukum setan. Tapi kenapa hari ini kalau ditanya siapa yang berkuasa di surga? Tuhan. Siapa yang berkuasa di neraka? Setan. Apakah setan berkuasa di neraka? Sama sekali tidak. Karena nanti setan ada di neraka untuk apa? Dihukum. Siapa bilang setan berkuasa di neraka? Itulah makanya. The popular belief about hell that aren't actually in the Bible. Kalau ditanya siapa yang berkuasa di neraka? Setan kan? Itulah promosinya setan. Makanya gak heran semakin akhir zaman setan semakin berpromosi. Dia pengen kelihatan bahwa dia masih berkuasa. Di bumi, di neraka, di mana-mana. Dia makanya orang terjebak dengan itu juga. Hari ini, kemarin saya iseng jalan ke sebelah tuh ke Soma tuh. Ada kerjaan kan, jalan terus ke Diamond beli minum. Saya naik juga, itu di atas ada CGV, begitu lihat film yang diputar setengahnya film setan itu. The Conjuring lah, apalah semua lah. Kenapa setengah dari film diputar adalah setan? Sebetulnya setan lagi promosi. Seolah-olah dia masih berkuasa di bumi. Bahkan promosinya berhasil. Kalau saudara tanya di luar sana, siapa yang berkuasa di neraka? Semua pasti akan jawab, setan. Bahkan hampir sebagian orang di gereja juga. Awalnya bilang begitu. Berarti apa? Promosi setan berhasil. Seolah-olah dia adalah pribadi yang masih berkuasa. Apakah setan yang berkuasa di neraka? According to the Bible, the answer is no. Sama sekali bukan. Kuasa itu cuma Tuhan yang berkuasa. Cuma ada dua. Kuasa atas segala sesuatu Tuhan punya. Dan kuasa atas bumi punya manusia. Udah diambil sama setan. Makanya setan merasa dia seolah-olah punya kuasa. Itulah sebabnya kenapa setan berani lawan Tuhan. Karena sekarang dia pikir dia punya kuasa Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dia berpikir sekarang dengan kuasa itu dia bisa lawan Tuhan. Karena sekarang dia punya kuasa.
Tapi kenyataannya, untuk apa Yesus turun ke bumi? Inilah kebenarannya. How Jesus defeated Satan on the cross. On the Calvary cross. Saudara tahu firmannya jelas bilang apa? Di kayu salib Yesus kalahkan setan. Dibilang apa? Lihat ini ayat luar biasa. Yesus telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bahasa Inggrisnya jauh lebih keren dan lebih jelas. Dikatakan begini, in this way, dengan cara Yesus mati di salib, he disarm itu adalah, kalau arm itu adalah mempersenjatai. Disarm adalah melucuti, semua senjatanya diambil. Saudara tahu di kayu salib, Yesus ambil semua kuasa, senjata daripada setan. Disarm the spiritual rulers and authority. Yang memang setan pernah punya. Dia ambil dari manusia. Tapi Yesus sekarang jadi manusia. Dia rebut kembali. Dia ambil lagi semua kuasa dan senjata daripada setan. Dan kemudian apa? He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Dan apa? Dia permalukan setan secara umum. Kalau bisa dibilang itu ditelanjangin setan itu. Semua senjatanya diambil dan kemudian ditelanjangi di depan umum. Shame them publicly. Saya kasih tahu saudara, kapan kejadian ini? 2000 tahun yang lalu. Tapi banyak orang Kristen gak tahu bahwa yang berkuasa di bumi sekarang siapa? Bukan setan lagi, Yesus. Karena di kayu salib setan udah ditelanjangi. Memang dulu dia pernah berkuasa di bumi 4000 tahun. Tapi sejak Yesus lahir, sejak Yesus mati, sejak Yesus bangkit, dikatakan apa? Yesus telanjangi setan. Dia ambil lagi kuasanya. Sekarang setan kuasanya apa? Tidak ada sama sekali. Saudara perlu tahu itu. Bahkan sebetulnya kejadian ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Apakah setan berkuasa bahkan di neraka? Tidak. Neraka ada buat menghukum setan. Tapi dia gak mau dihukum sendiri. Makanya apa? Dia cari orang-orang yang mau percaya kepada dia. Untuk apa? Diajak dibawa ke neraka. Betapa bodohnya manusia yang mau percaya setan. Betul. Padahal neraka punyanya setan. Dipikirnya yang berkuasa di neraka adalah setan. Padahal setan juga akan dihukum di neraka. Dan kalau gitu sekarang, kuasa atas bumi punya siapa? Bahkan Yesus pernah bilang, jelas sekali dia bilang apa? Aku tidak akan membicarakan banyak hal lagi dengan kamu. Karena penguasa dunia ini, siapa sebelumnya? Setan. Waktu Yesus hidup, penguasa dunia masih setan. Makanya setan masih berani. Dia tadi udah bilang tawarin juga, aku punya, ini udah dikasih dari manusia. Tapi Yesus kemudian bilang apa? Karena penguasa dunia ini sedang datang, tapi ia tidak berarti apapun bagiku. Gak ada artinya setan itu. Ini IMB, ini terjemahan barunya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu Yesus bilang, setan itu udah gak ada kuasanya. Senjatanya aja udah gak ada. Udah disarm, dilucuti semua. Jadi gak usah takut sama setan. Tuh, saya khotbah ini kemana-mana. Tapi selesai pulang, pernah ada satu tempat, ada seorang yang datang ke saya. Pak, maaf ya Pak, saya mau kasih tahu. Tadi Bapak terlalu berani Pak bilang begitu, nanti setan marah. Saya cuma bilang, Pak tadi Bapak dengar gak khotbah saya? Kalau Yesus bilang dia tidak berkuasa sedikit pun. Hari ini, saudara perlu tahu. Dia udah gak punya kuasanya sama sekali. Apa yang dia bisa lakuin? Tidak ada. Karena kuasanya udah apa? Diambil alih oleh Yesus.
Setan tidak berkuasa sedikit pun atas dunia ini. Dia cuma apa? Jago koar-koar doang. Ngomong gede. Tidak ada kuasanya sama sekali. Bahkan saudara tahu, setan hanya muncul 12 kali di Alkitab. Alkitab bukan cerita tentang setan. Setan itu gak ada apa-apanya. Dan bahkan kalau saudara search namanya, di Alkitab saudara tulis Lucifer, gak keluar di Alkitab. Gak pernah disebutin namanya. Itu berdasarkan mitologi, namanya Lucifer. Gak ada bahkan di Alkitab. Gak ada yang perlu ditakuti setan. Nah, ini bagian yang paling luar biasa yang saya suka. Kebenaran sesungguhnya yang saudara perlu tahu adalah the dominion has restored. Bahwa kepemilikan atas dunia itu sudah dikembalikan, sudah dipulihkan lagi. Siapa sekarang yang punya? Dari awal cuma ada 2 kekuatan saya bilang. Satu, kuasa Tuhan atas seluruh alam semesta dan jagat raya. Yang kedua adalah kuasa atas bumi yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Dan Tuhan tidak pernah mau ambil lagi. Karena Tuhan konsisten. Itulah sebabnya Yesus jadi manusia. Padahal dia adalah Tuhan. Untuk apa? Untuk merebut kembali kuasa yang diambil oleh setan. Dia harus jadi manusia. Karena kuasa atas dunia hanya punya manusia. Meskipun punya Tuhan, tapi dia udah kasih ke manusia. Dan sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia mati dan bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dikatakan di sini. Then Jesus came to them and said. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata. Aduh, ini ayat yang paling keren saya. Kalau Yesus mendekati dan berkata, berarti ada sesuatu yang Yesus mau sampaikan. Betul. Bukan orangnya yang datang ke Yesus. Tapi Yesus datangi itu orang-orang. Yesus mau nyampaikan sesuatu yang penting sebelum dia naik ke surga. Yesus mendekati mereka dan berkata. Dan apa yang Yesus bilang? Dia bilang ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau saudara lihat ini, all authority in heaven. Saya tanya dulu, kuasa atas surga dan alam semesta punya siapa? Kuasa atas surga dan alam semesta punya siapa? Punya Tuhan. Berarti Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Ayat ini cukup untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Yang punya kuasa atas alam semesta hanya Tuhan. Dan dia mendekati mereka dan bilang apa? Segala kuasa di surga, di alam semesta, itu punya aku. Berarti Yesus bilang apa? Dia sedang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi kemudian dia bilang lagi, all authority in heaven and on earth, dan atas bumi. Kuasa atas bumi punya siapa? Manusia. Berarti Yesus juga membuktikan bahwa dia manusia 100%. Dia Tuhan 100% dan dia juga manusia 100%. Itulah Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kuasa, sekarang dia deklarasikan. Sekarang semua kuasa itu dimiliki oleh Yesus. Kuasa atas alam semesta yang punyanya Tuhan karena dia adalah Tuhan. Dan kuasa atas bumi yang hanya dimiliki oleh manusia, dia juga manusia 100%. Itu punya aku. Yesus deklarasikan ini, deklarasi terkuat di Alkitab. Jadi apakah Yesus pernah bilang bahwa dia adalah Tuhan? Ya. Buktinya apa? Yesus bilang ini. Segala otoritas dan kuasa di surga. Berarti Yesus adalah Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. Wow, itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa. Dan kabar baiknya sekarang, God gave you the authority. As a believer's authority. Sekarang, Tuhan bilang sebelum itu dia naik ke surga. Dia bilang apa? Aku akan pergi ke surga. Sekarang kamu tunggu di loteng Yerusalem. 10 hari sejak Yesus naik ke surga. Dan Yesus kemudian bilang apa? Aku akan memberikan kuasa kepada kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yesus pribadi Tuhan, dia naik ke surga. Dia bawa otoritas atas surga dan atas bumi. Dia ambil, dia lucuti itu setan. Jadi setan tidak punya kuasa lagi di bumi. Diambil sama Yesus. Dan setelah ini dibawa ke surga.
Yesus bilang apa? Kamu tunggu. Nanti aku akan kirim Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri. Dan waktu Pentakosta dia curahkan rohnya. Dan dia bilang apa? Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan otoritas atas bumi. Jadi sekarang saudara perlu tahu, siapa yang punya otoritas atas dunia ini? Saudara nangkep gak sih? Siapa yang punya otoritas atas dunia ini? Kita orang percaya yang punya Roh Kudus. Bukan manusia. Karena apa? Kamu akan menerima kuasa kalau kamu terima Roh Kudus. Makanya yang penyihir apa segala yang ikut Paulus, mereka bilang berikan kuasa itu. Berikan, aku mau. Ini otoritas paling luar biasa atas dunia. Siapa yang punya? Orang percaya. Ketika kita terima Roh Kudus dalam kita. Ketika kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Dominion has restored. Kitalah sekarang pemilik otoritas atas dunia. Wow. Dan kalau saudara ngerti ini. Tadi otoritas itu bisa ngapain? Berkuasa atas laut, udara, dan darat. Berkali-kali saya coba pakai itu. Dan saudara saya buktikan. Masuk hari ini tadi. Saya dari pagi udah bilang. Kemarin sekali mendarat hujan. Tadi saya bilang, mau pulang udah gerimis-gerimis nih. Saya cuma bilang apa? Di dalam nama Yesus, saya punya otoritas atas dunia. Dikatakan di Alkitab, kalau Elia aja manusia biasa, dia bisa tahan hujan 3,5 tahun. Saya bilang, aku perintahkan, kalau sekalipun mau hujan, sebelum ibadah stop, berhenti. Dan waktu kita datang, berhenti. 2 bulan lalu saya pergi ke Kalimantan, pelayan. Saya bawa 30 orang masuk pedalaman. Di pedalaman 5 hari. Saya datang lebih dahulu 2 hari sebelumnya. Saya persiapkan supaya sebelum rombongan datang. Selama 2 hari hujan terus. Waduh, saya bilang kalau masuk pedalaman hujan gini repot juga. Terus apa? Saya bilang aku berdoa, aku tahan. 5 hari tidak akan hujan selama aku di pedalaman. Waktu tim datang saya katakan kita berdoa, kita percaya. Pakai otoritas kita sebagai orang percaya. Karena otoritas atas dunia punya siapa? Bukan Tuhan lagi. Tuhan udah berikan kepada manusia. Yang diambil sama setan. Dan sekarang diambil sama Yesus. Dan Yesus berikan lagi kepada kita orang percaya. The believer's authority. Pakai. Dan 5 hari saya masuk ke dalam. Tidak hujan sama sekali. Sampai orang sana bilang aneh. Biasanya tiap hari hujan. Saya cuma senyum-senyum aja. Sekali kita balik Pontianak hujan besar. Pakai otoritas itu. Ada di mana? Ada dalam kita. Saya tutup dengan satu cerita yang menarik. Contoh dari apa yang Yesus lakukan. Satu ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ini cuma contoh nih. Ini menarik bang. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasa. Dia kasih kekuatan dan kuasa. Belum, musik tenang. Ini masih 20 menit. Nanti tungguin. Tapi saya mau cepetin ini. Untuk mengusir semua roh jahat dan untuk menyembuhkan penyakit. Lihat, ini cuman baru contoh. Kenapa? Karena Yesus belum mati dan belum bangkit. Makanya apa? Dia cuma contohin aja. Otoritasnya waktu itu masih ada di tangan setan. Tapi apa? Sekarang 12 murid Yesus kumpulkan dan sekarang dia kasih otoritas. Sekarang otoritas yang sama itu udah ada di setiap orang percaya. Tapi waktu itu dia cuma kasih ke 12 murid. Ditulis di situ dia kasih kekuatan dan kuasa. Nah, power and authority. Buat apa power dan authority itu? Jelas di Alkitabnya dibilang begini. To cast out all demons and to heal all diseases. Kata all itu penting. All adalah semua. Katakan semua. Jadi otoritas itu bisa mengusir semua setan. Gak ada setan yang gak bisa diusir. Setan udah gak ada kuasanya lagi. Dan bisa menyembuhkan semua penyakit. Hebat ini, luar biasa kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Makanya Yesus bilang kalau ada orang sakit tumpangkan tangannya. Tumpangkan tanganmu atas orang sakit akan sembuh. Itu kuasa yang luar biasa. Dan ini dibilang di sini. Kuasa yang diberikan kepada 12 murid ini bisa ngusir semua setan, bisa nyembuhin semua penyakit. Dan terus, nah,
Kemudian Yesus bilang apa? Dah, pergi sekarang, katanya. Pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Tuhan bilang, kamu yang lakukan. Kenapa? Karena kuasa dan otoritas aku udah kasih ke kamu. Jadi kalau saudara berdoa buat orang sakit, pakai otoritas itu. Bukan berdoa, Tuhan, aku minta belas kasihan Tuhan, tolong Tuhan sembuhin orang ini. Tuhan di surga cuma gede-gede. Kan otoritas atas bumi itu aku udah kasih ke kamu. Kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kamu. Sekarang kamu dong yang usir setan, kamu yang sembuhin orang. Karena ada di dalam kamu. Kenapa minta Tuhan lagi untuk mengerjakan? Kan Tuhan udah kasih otoritas atas dunia ini kepada kita orang percaya. Makanya Yesus kasih contoh di situ. Dia nggak bilang, mintalah Tuhan menyembuhkan orang sakit. Enggak. Dia bilang sekarang kamu pergi, sembuhkanlah orang sakit. Usirlah setan-setan. Dan mereka akhirnya pergi. Dan lihat hasil laporannya, luar biasa. It works. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Setan keluar, keluar. Banyak setan keluar. Banyak orang sembuh, banyak orang sembuh. Tapi yang cukup menarik waktu saya baca ini adalah, tadi kuasa itu bisa ngusir semua setan. Bisa nyembuhin semua penyakit. Dibilang di sini, murid-muridnya setelah pergi, mereka pulang, mereka ngusir banyak setan. Mereka nyembuhin banyak orang sakit. Tapi pertanyaannya, apakah banyak itu semua? Coba saya tanya, apakah banyak itu semua? Banyak sih, tapi apa semua? Adakah setan yang gak bisa diusir? Ternyata ada. Tahu dari mana? Ya dari ayatnya lagi ceritanya. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, kenapa? Malu dong, gengsi dong, diam-diam datang ke Yesus. Ketika sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Berarti banyak setan bisa diusir. Tapi ada gak setan yang gak bisa diusir oleh murid-muridnya? Ada. Mereka datang. Tanya, Yesus, banyak setan yang diusir. Tapi kenapa kami gak bisa ngusir setan itu? Padahal tadi ayatnya bilang kuasa dan otoritasnya bisa ngusir semua setan. Dan saudara tahu jawab Yesus apa? Kenapa setan itu gak bisa diusir? Jawabannya apa? Doa dan puasa. Doa dan puasa itu loncat. Itu ngeloncat. Ini ayat 19. Ayat 20-nya simple aja. Yesus bilang apa? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Khotbah saya tadi pagi, kenapa orang tidak terima apa yang dijanjikan Tuhan? Karena mereka gak percaya. Problemnya cuma satu. Dan ini yang Yesus bilang, kenapa kami gak bisa ngusir setan itu? Kamu kurang percaya. Dan barulah ayat berikutnya, di dalam tanda kurung, ini yang banyak disalahartikan orang. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis apa? Coba saudara baca dengan teliti semua. Jenis apa? Jenis setan. Selama ini diartikan. Makanya kan ada setan-setan yang begitu hebat harus diusir dengan doa dan puasa. Loh, tadi ayatnya bilang semua setan bisa diusir. Jadi sebetulnya jenis ini jenis apa? Saudara bacalah ayat satu ayat di atasnya. Kenapa kita gak bisa ngusir setan itu? Karena kamu kurang percaya. Jenis ini berarti jenis apa? Jenis orang yang kurang percaya. Itu caranya harus berdoa dan berpuasa. Bukan setan yang hebat. Tapi saudaranya yang kurang percaya. Jenis orang yang gak percaya. Diusirnya pakai apa? Doa, puasa. Lebih banyak lagi kamu berdoa dan berpuasa. Bahkan dibilang puasa itu apa? Puasa itu ketika kita menekan dari semua panca indera ini kita tekan. Makanya kalau puasa aneh kan kadang. Begitu puasa tiba-tiba kita bisa gini. Aduh wangi siapa nih Mas Tewan? Aduh jadi lapar ya. Mulai kerasa. Apalagi begitu lihat. Aduh kayak enak ya. Kenapa harus puasa? Kita menekan semua panca indera. Kita lebih percaya pada apa yang di dalam kita. Bukan pada apa yang kita lihat, kita rasa, kita cium, kita raba.
Saudara yang kurang percaya justru saudara harus lebih banyak berdoa dan berpuasa. Supaya saudara jadi percaya. Dan kalau saudara percaya tidak ada setan yang gak bisa diusir. Itu maksudnya. Jangan salah diartikan. Waduh setannya begitu hebat. Tidak ada setan yang hebat. Karena setan sudah tidak punya kuasanya sama sekali. Udah disarm. Sudah ditelanjangi. Sudah dilucuti senjatanya. Nih buktinya. Makanya di 1 Petrus dibilang apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Masih ada gak setannya? Masih. Setan masih ada di bumi. Buktinya apa? Itu dia takut-takutin orang dan banyak orang takut. Itu dia gembar-gembor dan merasa dirinya hebat. Dan banyak orang percaya bahwa setan dirinya hebat. Setan masih punya kuasa. Ditipu, itulah marketing setan tuh. Makanya film setan di mana-mana. Supaya apa? Orang banyak takut seolah-olah setan hebat. Itulah dengan film setan. Tapi Alkitab bilang apa? Berjaga-jaga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau tanya dulu buat saudara, tolong jawab. Apa yang paling hebat dari singa? Apanya sih? Taringnya, giginya betul. Karena sekali gigit dia, waduh gak lepas itu. Begitu kuat, sekali gigit. Taringnya singa itu. Tapi tadi kita udah baca kan, bahwa apa? Semua kuasanya setan sudah dilucuti. Berarti kalau yang paling berkuasa dari singa adalah giginya, berarti giginya udah dicabut oleh Yesus. Makanya sekarang setan itu adalah seperti singa ompong, tuh gambarnya kayak gitu. Dan gak heran ayatnya bilang apa? Dia cari orang yang dapat ditelannya. Betul gak? Kenapa ditelan bukan digigitnya? Gak punya gigi. Setan itu singa ompong. Dia cuma cari orang yang bisa ditelan. Gak ada gigi semua. Tapi kalau saya tanya, apa yang paling menakutkan dari singa? Yang paling berkuasa, powernya itu ada di gigi. Tapi apa yang paling menakutkan? Aumannya. Makanya setan sering gitu kan, kalau ada orang kesakitan setan. Kalau buat saya, aduh cuma nakut-nakutin aja. Banyak saya ketemu setan juga. Saya bilang, dalam nama Yesus, kubrak langsung. Udah gak ada kuasanya, cuman apa? Nakut-nakutin doang. Makanya betul ayatnya bilang apa? Dia berjalan keliling sama seperti singa yang ngaum-ngaum, cuma nakut-nakutin orang. Tapi kemudian dia cari orang yang bisa ditelan. Yang percaya seolah-olah dia masih punya kuasa. Ditipu. Padahal dia udah gak punya kuasa, cuma bisa nelen. Padahal kalau kita ketemu singa yang udah gak ada gigi, mau digigit paling geli. Lah iya kan, coba aja kalau gak ada giginya. Mau digigit cuman kayak dipijit aja. Gak ada yang perlu ditakutin lagi. Jadi dia cuma nakut-takutin dengan apa? Aumannya. Nah sebelum ke situ harus cerita dulu, saya jadi ingat. Ada satu pendeta di Amerika namanya Andrew Wommack. Saudara mungkin tahu juga, bukunya banyak, khotbahnya banyak. Waktu dia kecil, dia punya saudara 3. Jadi dia punya cicenya 1, dia punya kokonya, dia paling kecil. Nah kemudian waktu itu neneknya meninggal. Jadi ada kamar kosong. Dia tidur sama kokonya, cicenya sendiri itu kamar. Jadi dia bilang sama kokonya, itu kamar nenek kan kosong. Sekarang saya mau tinggal di situ katanya. Supaya apa? Gak mau sama kamu tidur bareng. Misalnya tukang kentut, misalnya gitu lah. Saya nambahin, itu gak ada ceritanya. Dah saya mau pindah kamar nenek. Singkat cerita, dia pindah kamar neneknya. Tidur situ. Seminggu kemudian pindah lagi balik. Enggak, kayaknya tidur sama kamu lebih asik. Kata kokonya, kamu pengecut. Ya udahlah, saya aja yang pindah. Kokonya yang pindah ke situ. Seminggu kemudian, kokonya juga balik. Iya, kayaknya kita tidur berdua lebih asik ya. Iya, ya udah kita tidur berdua. Jadi mereka tidur berdua lagi. Satu kali sampai akhirnya cecenya menikah. Dan setelah cecenya menikah, kosong kamarnya. Udah dia pindah, masing-masing dia sendiri. Nah setelah cecenya punya anak, itu suka berkunjung. Dan waktu berkunjung ke situ, udah punya anak. Bawa. Gak ada kamar kosong. Kan masing-masing udah diisi sama ini anak 2 cowok. Yang kosong cuma kamar neneknya. Jadi apa? Ya udah.
Dan itu aneh, itu bayi. Setiap kali udah tidur, begitu masuk kamar neneknya, nangis lagi. Akhirnya apa? Dibawa keluar lagi, ditidurin lagi. Ini ceritanya betul. Setelah itu dia balik lagi, nangis lagi. Saya bilang, kenapa ya? Kok tiap dibawa ke kamar nenek ini selalu nangis? Barulah 2 anak ini cerita pengalaman mereka waktu kecil, waktu umur 7 tahun. Itu dulu ya waktu saya pindah ke kamar nenek seminggu. Ternyata neneknya itu adalah mantan dukun. Dia main kuasa kegelapan. Ada foto besar di situ, foto neneknya. Dan diceritain di situ kalau malam itu fotonya bisa terbang. Bisa terbang. Jadi anak ini takut. Kokonya bilang, iya betul, saya juga tidur di situ malam-malam terbang katanya. Singkat cerita, waktu dia umur 17 tahun, dia dengar kebenaran yang saya baru ceritain ini. Bahwa apa, setan itu udah gak ada kuasanya lagi. Akhirnya apa? Dia bilang gini, aneh, kamar itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dimasukin, gak pernah dibersihin. Dibilang di bukunya itu dia cerita di abandon. Jadi diabaikan, dianggap seperti kamar gak ada, begitulah. Tapi dia bilang, tapi kan kamar itu ada di rumah saya. Kalau rumah saya berarti ini properti saya, ini hak saya. Gak bisa dong ada setan di rumah saya. Kalau gitu saya mau usir itu. Gak bisa, gimana pun itu kamar di rumah saya, punya saya. Saya mau bersihin. Dan waktu umur 17 nih, akhirnya apa? Dia ambil keputusan, dia masuk kamar itu, dia mengusir setan. Sekali dia masuk, dok, tiba-tiba dia merasakan kehadiran daripada setan. Setan ada? Ada. Saya bilang betul, tapi dia udah gak ada kuasanya lagi. Kenapa dia bisa berkuasa? Kalau saudara percaya dia berkuasa, itu aja problemnya. Kalau kita tidak percaya dia berkuasa, gak bisa apa-apa. Karena memang apa? Yesus sudah telanjangi kuasanya, gak ada apa-apa kuasanya lagi. Dan sekali dia masuk, dia bisa rasa. Karena apa? Banyak macam-macam. Dan akhirnya dia bingung, diapain ini ya? Ya udahlah, akhirnya dia keluar, dia tutup lagi di pintu. Diceritain itu. Dan di depan itu akhirnya dia berdoa begini, Tuhan, biarkan aku bisa lihat itu setan. Supaya apa? Supaya aku bisa tangking itu. Aku bisa usir. Sehebat apa sih, segede apa sih, sengeri apa itu cakarnya, taringnya, seperti apa. Biar aku bisa lihat dan kemudian aku tangking. Karena masuk bingung deh. Terus tiba-tiba Tuhan jawab apa? Tuhan bilang gini, Andrew, seandainya kamu bisa lihat, kamu akan kaget. Oh ya? Karena kamu tahu sebesar apa, seperti apa itu setan. Dan ditulis di situ, dalam bahasa Inggrisnya dia bilang apa? Like an ant full of mouth. Setannya itu cuma sebesar semut, tapi penuh dengan mulut. Ada saudara yang takut sama semut? Saya tahu ada yang takut sama kecoa, ada yang takut sama cicak, ada yang takut sama tikus. Tapi saya gak pernah ketemu orang yang takut sama semut. Ada yang takut sama semut? Semut itu cuman, setan itu sebesar apa? Sebesar semut gitu. But full of mouth, tapi penuh dengan mulut. Makanya tadi dibilang dia seperti singa yang cuma ngaum-ngaum, omong gede. Dan sayangnya, siapa yang kadang-kadang jadi marketingnya setan? Kadang-kadang orang percaya juga yang ada di gereja. Ci, jangan ke situ, Ci. Itu di sana banyak setannya. Nanti bahaya kita ke sana. Oh, jangan di situ, itu ada setannya. Seolah-olah setan begitu berkuasa. Jangan kencingin ini, nanti apa setannya marah. Jangan ke situ, nanti setannya ngamuk. Hati-hati Pak, nanti setan marah. Ketika saudara memberikan tempat, kalau setan saudara perbesar, dia akan menjadi besar dan dia akan menjadi lebih besar daripada diri saudara. Semakin saudara percaya bahwa dia hebat, dia punya kuasa, semakin dia berkuasa atas diri saudara. Sebaliknya, semakin saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan memang luar biasa, semakin kita percaya Tuhan kita hebat, semakin dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Tergantung siapa yang saudara percaya punya kuasa. Saudara percaya setan punya kuasa, akhirnya setan berkuasa atas diri saudara. Kalau saya percaya tidak ada lagi setan itu kuasanya, Tuhan yang begitu berkuasa. Dan semuanya terbukti. Jelas secara kita. Bahkan Yesus sendiri ngomong, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dan aku akan memberikan kuasa kepadamu kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan Roh Kudus hari ini ada dalam kita.
kuasa yang luar biasa ada dalam kita. Itulah. Dan akhirnya, Andrew Wommack akhirnya, oh gitu, cuma sebesar semut. Sekali dia masuk, bak, diceritain di situ. Bahkan dia tidak merasakan apapun, setan masih ada di situ. Belum diusir. Sekali dia masuk setannya, begitu dia tahu ini orang udah ngerti, ini orang udah tahu nih, belum diusir udah kabur. Dan itulah kejadian waktu Yesus datang ke Gadara. Sekali Yesus mendarat, langsung setan bilang apa? Apa urusanmu hai anak putra Elohim yang maha tinggi? Mau ngapain datang ke sini? Waktu kami belum tiba. Jangan kami dibuang ke neraka ya. Kenapa? Mereka tahu itu tempat penghukuman. Jangan suruh kami ke neraka. Kalau gitu gimana? Itu ada 2.000 babi. Izinkan kami masuk ke situ aja. Kalau saudara baca lagi itu cerita lucu. Saya sampai ketawa. Yesus cuman apa? Tidak ngomong apapun. Dia sekali datang cuma diem. Setannya langsung ngoceh ketakutan. Mau ngapain datang ke sini? Jangan buang kami ke neraka. Belum waktunya. Waktu kita belum tiba. Udah bikin aja itu. Lemparnya ke babi ya. Izinkan kami ke situ. Dan akhirnya apa? Yesus bilang, terserah. Silakan aja. Dan akhirnya itu semua setan masuk ke babi. 2.000 babi. Tiba-tiba apa? Jadi babi gila semua. Loncat. Terjun dari tebing. Mati semua. Satu babi berapa ya? Kali 2.000. Bayangin aja. Hanya demi 1 jiwa. Berarti 1 jiwa lebih berharga daripada miliaran. Wah. Amin. Buat Yesus. Dan setan takut begitu lihat Yesus. Makanya begitu Andrew masuk ke situ. Ya, kok kayak udah gak ada setannya semua. Tadi masuk ke sini kerasa. Pada kemana semua? Begitu tahu bahwa setan gak punya kuasanya, dia langsung takut. Hari ini saya mau kasih tahu saudara. Saudara perlu tahu setan tuh gak ada kuasanya. Makin saudara tahu dia gak ada kuasanya, makin setan takut sama saudara. Makin saudara percaya setan punya kuasa, makin saudara takut sama setan. Itulah. Mana PowerPoint-nya saya tutup. Kalau gitu gimana cara lawan setan? Ini ayatnya. Ya seperti berkeliling katanya. Ini 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat 9-nya. Resist him firm in your faith. Tadi sama seperti yang Yesus bilang. Kenapa kami gak bisa ngusir setan ini? Yesus bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Dan betul. Lawan setan adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman berarti apa? Percaya penuh. Yang berkuasa itu Tuhan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Dan ini kalimat yang keren. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa maksudnya? Semua saudara kamu di seluruh dunia juga hampir sama. Mereka gak tahu. Gak tahu bahwa setan gak punya kuasa. Makanya apa? Menderita. Hari ini saya mau saudara tahu. Itu maksudnya. Lawan dengan iman. Lawannya cuma dengan apa? Percaya. Karena memang setan udah kalah. Kita gak perlu lawan setan lagi. Setan itu udah kalah. Tapi yang kita hancurkan adalah pekerjaan dari setan. The work of the devil. Kita bukan perang untuk menang lawan setan. Setan udah kalah. Tapi dia masih ngerjain banyak hal kepada orang-orang. Jadi yang kita hancurkan adalah pekerjaan setan. The work of the devil itu yang kita hancurkan. Dan gimana Yesus lawan setan? Sama. Dia lawan dengan percaya penuh pada apa yang tertulis. It is written. Lawan dia dengan firman. Makanya tadi pagi saya bilang apa? Baca firman. Kenapa kita gak terima janji Tuhan? Karena gak tahu bahwa Tuhan janji. Ya salah sendiri. Makanya faith is believing the word of God and acting upon it. Iman itu apa? Ketika kita percaya pada firman Tuhan dan kita bertingkah laku, berperilaku sama seperti apa yang kita percaya. Ada cerita yang menarik. Satu ketika ada seorang penginjil di Afrika. Dia datang. Waktu datang ke Afrika, satu desa bilang, aduh Pak, bisa tolong gak Pak, doa ini kita udah 3 tahun gak pernah hujan katanya. Kering, di Afrika kan kering. Kemudian penginjil ini bilang, oke, kalau gitu apa, besok kita kumpul di lapangan jam 5 sore, kita minta untuk Tuhan turun hujan. Sama-sama, oke, besoknya jam 5 sore, kumpul semua, ribuan orang. Tapi kemudian dia bilang gini, sebelum kita berdoa, saya mau tanya dulu. Berapa banyak saudara yang bawa payung? Angkat. Dari ribuan, gak nyampe 10 orang yang bawa payung. Terus Tuhan ini, terus dia bilang apa?
Tidak heran mungkin saudara doa dan gak dijawab. Kenapa? Karena saudara gak percaya bahwa hari ini akan turun hujan. Makanya kurang dari 10 yang bawa payung. Kalau saudara percaya bahwa akan hujan, kenapa gak bawa payung? Makanya iman itu adalah ketika kita percaya pada firman Tuhan dan acting upon it. Dan kita bertingkah laku, berperilaku sesuai dengan apa yang kita percaya. Kalau percaya akan hujan, dibawa payung katanya. No matter how I feel, bukan masalah perasaan. Ya, tapi kan rasanya gini, rasanya gitu. Enggak, percaya aja. No matter how I feel, because God promises a good result. Tadi pagi saya bahas tentang promise ini. Karena setiap janji Tuhan itu akan menghasilkan hal yang baik. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau ada janji Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Itulah. Makanya lain kali bawa payung kalau kita percaya. Nah, penutup, pemain musik boleh kalau maju. Jadi untuk apa sih Yesus datang ke dunia? Jesus came to destroy the work of the devil. Yesus datang ke dunia untuk menghancurkan pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Apa pekerjaannya? Dia bikin kepada manusia sakit penyakit, sickness, itu salah satunya. Makanya semua orang yang datang kepada Yesus sembuh. Betul gak? Gak ada orang yang datang kepada Yesus dan gak sembuh. Saya mau kasih tahu, sakit adalah pekerjaan daripada setan. Tapi kenapa saudara mungkin gak sembuh? Karena saudara kurang percaya. Mulailah rubah, bertingkah lakulah kita percaya. Kenapa? Buktinya semua orang yang datang kepada Yesus sembuh, saya bilang. Sebaliknya, sebelum ada dosa, ada gak sakit penyakit? Sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Berarti apa penyebab daripada sakit penyakit? Dosa. Itu aja, simple. Kemiskinan, kematian. Tapi semua itu Yesus sudah bayar lunas. Sudah ditanggung semuanya itu. Makanya in Jesus any works of the devil is powerless in my life. Di dalam Yesus semua pekerjaan setan tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Gak berkuasa lagi. Dan bahkan ini ayat yang paling keren. Kuasa apa sih yang paling besar di alam semesta dan jagat raya? Itu adalah kuasa yang pernah bangkitin Yesus dari kematian. Yesus mati bisa bangkit. Ada kuasa yang membangkitkan Yesus. Dan ayatnya bilang apa? The same power that raised Christ from the dead. Kuasa yang sama yang pernah bangkitin Yesus dari kematian, itu ada di mana itu kuasa? Bukan di surga. Is living in you. Is adalah present tense, sekarang. Living adalah present continuous. Kuasa yang pernah bangkitin Yesus dari kematian masih sedang terus hidup di mana? In you, in me, di dalam kita. Bayangkan saudara, kuasa yang terbesar di alam semesta dan jagat raya ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Betapa powernya kita, betapa berkuasanya kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Saudara perlu tahu, dalam kita ada kuasa yang pernah bangkitin Yesus dari kematian. Setan gak ada lagi itu kuasa. Dan ini yang terakhir. Karena itu kamu berasal dari Elohim anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di dunia ada apa? Semua yang ada di dunia, roh yang ada dalam kita jauh lebih besar. Dan saudara perlu tahu, you are of God. Sepertiga dari hidup kita adalah Tuhan. Kenapa? Karena rohnya tinggal di dalam kita. Amin. Sepertiga dari kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan jagat raya. Dan dia sudah memberikan otoritasnya atas dunia di dalam kita. Wow. You are of God, my little children. And you have overcome them. Kau sudah mengalahkan itu semua. Because who is in you is greater than who is in the world. Yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Yang ada dalam kita jauh lebih besar. Kesimpulan, problemnya cuma satu. The devil is liar. Setan itu adalah bapa pendusta katanya. Bapa pembohong, tukang tipu. Dan banyak orang tertipu. Seolah-olah dia masih hebat. Padahal dia gak bisa apa-apa. Tuh. Dia hanya bisa melukai orang-orang yang percaya kepada dia.
dan yang tertipu kepada dia. Makanya supaya kita nggak tertipu, apa kuncinya? The knowledge of God's word is your power against Satan. Pengetahuan kita tentang firman kebenaran, apa yang Tuhan ngomong, itulah yang mengalahkan setan. Saudara perlu tahu siapa kita berdasarkan apa yang Tuhan ngomong. Itu lawan setan. Dan jelas di sini bilang, apakah yang mengalahkan dunia? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Apa yang kita percaya. Makanya put your faith in God. Mulai pakai setiap iman kita kepada Tuhan. And apa? Denying the devil's power. Jangan mau percaya bahwa setan punya kuasa. Karena itu kebenarannya, itu faktanya. And embracing the power of faith in God. Dan pakailah kuasa dengan kita percaya pada Tuhan. Amin. Itulah the authority of the believers. Itulah otoritas kita sebagai orang percaya dalam Kristus. Amin. Declare blessing over your life. Nyatakan saudara adalah orang yang diberkati. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan dalam hidup saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita nyatakan deklarasi. Yang berjanji dan sanggup menggenapi